Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat, bugar, dan bahagia. Pertama-tama izinkan saya Nur Fajrul Wafita Iza. Dan sebelum kita masuk ke dalam penjelasan kita pada hari ini, izinkan saya untuk mengajukan satu pertanyaan. Bapak Ibu di sini ada yang tidak memiliki media sosial? Saya rasa kita semua pasti memiliki media sosial ya, minimal satu, yakni WhatsApp, yang pasti terinstal dalam gawai kita semua. Nah, Bapak Ibu pernah tidak dalam bermedia sosial mendapatkan berita, isu, ataupun kabar miring terkait pemerintah atau pajak? Ada ya, mungkin yang pertama, PPN naik menjadi 12%. Yang kedua, tarif pajak naik menjadi 23%. Yang ketiga, tarif pajak untuk karyawan naik. Yang keempat, tarif pajak untuk UMKM. Ternyata cukup banyak ya isu yang beredar terkait pajak di Indonesia ini. Nah, pernah tidak Bapak Ibu ketika mendapatkan isu tentang pajak ini, Bapak Ibu merasa, buat apa sih saya bayar pajak? Oh, ujungnya ada kabar-kabar atau isu-isu miring seperti ini. Pernah? Maka kita masuk ke penjelasan kita yang pertama. Bapak Ibu tadi ke sini apakah menggunakan jalan raya atau mungkin jalan tol? Dan Bapak Ibu ketika berkendara, apakah ada di sini yang masih menggunakan BBM bersubsidi yakni Pertalite? Ada ya. Ada yang Bapak Ibu di sini anaknya masih bersekolah di SD, SMP, SMA mendapat kartu Indonesia Pintar atau Dana Bos? Kartu Indonesia Sehat mungkin ya untuk vaksin, imunisasi gratis bagi para bayi. Masih ada ya. Nah, Bapak Ibu tahu tidak dari mana asal muasal dana pemerintah untuk membiayai subsidi atau bantuan sosial kepada rakyatnya? Betul Bapak Ibu. Berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, di mana pendapatan negara Indonesia 78%-nya berasal dari pajak. Nah, pajak yang Bapak Ibu bayarkan sekecil apapun akan masuk ke kas negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemaslahatan rakyatnya. Kita masuk kepada isu yang kedua, yakni pajak naik menjadi 23%. Apakah itu benar? Ternyata Bapak Ibu, pajak 23% ini adalah tax ratio yang digunakan oleh salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden kemarin. Jadi mereka memberikan pendapat bahwa tax ratio Indonesia bisa mencapai angka 23%. Nah, lalu apa sendiri tax ratio itu? Tax ratio adalah perbandingan antara pajak yang dibayarkan atau dihimpun oleh pemerintah dibandingkan dengan produk domestik bruto suatu negara. Dengan kata lain, tax ratio menggambarkan bagaimana pemerintah dapat menghimpun pajak dari kegiatan ekonomi warganya dan juga mencerminkan kepatuhan warga negara dalam membayar pajak di Indonesia ini. Nah, Bapak Ibu tahu tidak apa dan berapa tax ratio negara-negara di dunia? Saya ambil contoh, misalnya seperti Perancis, Italia, Jerman. Mereka tax ratio-nya ternyata sudah lebih dari 40%. Dan kita bisa lihat ya, infrastruktur, bantuan, dan apapun yang ada di negara tersebut. Karena mereka masuk dalam kategori negara maju. Jadi pembangunan infrastruktur, sarana, prasarana pasti sudah sangat cemerlang. Nah, sedangkan berapa tax ratio Indonesia di tahun 2023 kemarin? Ternyata tax ratio Indonesia masih menyentuh angka 10,2%. Nah, 10,2% ini digaungkan akan mencapai 23% baru pada tahun 2045. Yang dimana para ekonom menyatakan bisa mencapai 18-20%. Dan di tahun 2045 sendiri, Indonesia juga menggaungkan untuk bisa menjadi negara maju. Sedangkan bisa kita lihat, beberapa negara maju memiliki tax ratio lebih dari 40%. Lalu, apakah Indonesia bisa mencapai angka tax ratio 23% di tahun 2045? Dan apakah Indonesia bisa menjadi negara maju seperti impian semua orang di Indonesia? Dengan pembenahan infrastruktur yang pastinya lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu, akankah kita menjadi satu bagian orang yang dapat membantu Indonesia menuju negara maju di 2045 nanti? Atau kita hanya berpangku tangan menjadi free rider yang tidak membayar pajak? Maka Bapak Ibu, saya ajak kita semua, mari bayar pajak. Bayar pajaknya, awasi penggunaannya. Saya Nur Fajrul Wafita Iza. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.